Halo teman-teman, selamat datang kembali di segmen Tokoh Hayuning Yokta. Dan di segmen kali ini, kami akan kembali mengulas mengenai Sutowijoyo yang telah berganti nama menjadi Panembahan Senopati dalam perannya dengan Ki Ageng Mangir. Siapakah beliau? Ada hubungan apakah beliau dengan Panembahan Senopati? Sebelum turut berpetualang pada video kali ini, pastikan teman-teman untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini ya. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Peran Panembahan Senopati tidak terlepas dari kisahnya dengan Ki Ageng Mangir IV. Dan kali ini kami akan mengulas terlebih dahulu tokoh Ki Ageng Mangir IV. Berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati sebenarnya adalah satu keturunan dari Brawijoyo, raja dari Majapahit. Jadi sebenarnya Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati masih memiliki darah Majapahit. Bagaimana bisa? Kami akan mencoba untuk menjelaskan silsilahnya. Pertama, silsilah Ki Ageng Mangir. Ki Ageng Mangir IV alias Bagus Wonoboyo merupakan putra dari Ki Ageng Mangir III. Ayah dari kakek buyut Ki Ageng Mangir IV adalah Ki Ageng Wonoboyo yang merupakan putra dari Lembu Peteng. Lembu Peteng adalah putra dari Brawijoyo. Sedangkan silsilah kedua, Panembahan Senopati adalah putra dari Ki Ageng Pamanahan yang merupakan putra dari Ki Ageng Enis. Kakek buyut Panembahan Senopati adalah Ki Ageng Selo, putra Ki Getas Pandowo. Ki Getas Pandowo adalah putra dari Bondan Kejawen yang merupakan putra dari Brawijoyo yang tidak diakui dan sempat dibuang oleh ibunya sendiri. Nah, berdasarkan silsilah tersebut, Ki Ageng Mangir dan Panembahan Senopati masih berdarah Majapahit dan sebenarnya masih saudara jauh. Lalu mengapa ada Ki Ageng Mangir 1, 2, 3, hingga 4? Hal ini berkaitan dengan gelar. Sebenarnya, Ki Ageng memiliki arti sebagai gelar sama seperti sultan atau raja. Sedangkan Mangir berasal dari nama daerah yang dikuasai. Jadi, yang dimaksud Ki Ageng Mangir adalah seorang raja atau penguasa yang berkuasa di daerah Mangir. Sedangkan angka 1 hingga 4 menunjukkan penguasa keberapa atau mudahnya sama seperti menyebut Hamengkubuwono kaping pinten. Nah, yang kami kisahkan kali ini adalah Ki Ageng Mangir IV alias Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Mengapa Ki Ageng Mangir Wonoboyo? Karena sebelum menjadi penguasa melanjutkan sang ayah Ki Ageng Mangir III, nama beliau adalah Bagus Wonoboyo. Sehingga selain dikenal dengan Ki Ageng Mangir IV, beliau juga dikenal sebagai Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Lalu mengapa Ki Ageng Mangir IV berselisih dengan Panembahan Senopati? Apakah masalah yang sebenarnya memicu perselisihan tersebut?
Sekali lagi berdasarkan kisah balik masa lalu yang dialami salah satu tim kami, sebenarnya peristiwa tersebut dimulai pada cita-cita Panembahan Senopati yang ingin menjadikan Mataram sebagai kerajaan besar di Jawa. Namun untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan pengorbanan dan perjuangan. Salah satu perjuangannya adalah dengan melakukan lobi terhadap beberapa daerah di sekitar Mataram supaya bersedia untuk tunduk kepada Mataram. Salah satu daerah yang dikenal dengan bumi perdikan kala itu tidak bersedia tunduk pada Mataram. Nama daerah tersebut adalah Mangir. Mangir memang dikenal akan kemerdekaannya yang tidak bersedia tunduk kepada siapapun, bahkan pada Pajang yang kala itu sempat datang untuk melobi. Sikap tegas dari penguasa Mangir ini berlanjut hingga pada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Oh iya, apakah teman-teman tahu mengapa Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak bersedia tunduk pada Mataram? Sebenarnya ada beberapa hal yang mendasari hal tersebut. Hal yang pertama adalah Ki Ageng Mangir Wonoboyo ingin mempertahankan tanah leluhurnya dan mempertahankan prinsip leluhur yang tidak bersedia tunduk kepada siapapun dan ingin menjadikan Mangir sebagai bumi perdikan selamanya. Hal kedua adalah mengenai cara pemerintahan Panembahan Senopati yang dinilai tidak sejalan dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Hal ketiga adalah karena perbedaan agama antara Ki Ageng Wonoboyo dan Panembahan Senopati. Usaha Panembahan Senopati untuk menaklukkan Mangir sangat banyak. Berkali-kali Panembahan Senopati melakukan lobi pada Ki Ageng Mangir Wonoboyo, namun tidak digubris. Singkat cerita, Panembahan Senopati menggunakan siasat yang dengan berat hati harus mengorbankan putrinya, yakni Roro Pembayun. Roro Pembayun diminta untuk menjadi penari ledek sehingga dapat menarik hati Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Tetapi sebelum melakukan misi tersebut, Ki Ageng Pamanahan memberikan susuk konde Nyai Giring pada Roro Pembayun. Mengapa? Karena Ki Ageng Pamanahan sadar bahwa ketika Ki Ageng Mangir mengetahui bahwa Roro Pembayun adalah putri dari Panembahan Senopati, dia tidak segan untuk menghabisinya. Hal itulah yang membuat Ki Ageng Pamanahan tidak tega melihat cucunya menjadi korban. Maka ia memberikan bekal pada cucunya tersebut. Tahukah teman-teman apa yang terjadi setelah itu? Iya, tentu saja. Atas kekuatan yang dimiliki Panembahan Senopati yang tidak terlepas dari takdir Sang Yang Menang, Ki Ageng Mangir Wonoboyo tidak mengetahui bahwa yang menjadi ledek kala itu adalah Roro Pembayun, putri Panembahan Senopati. Sehingga karena silau akan kecantikannya, Ki Ageng Mangir Wonoboyo memperistri Roro Pembayun. Oh iya, kami sangat beruntung ketika mengulas peristiwa ini. Salah satu tim kami berhasil bertemu dan berkomunikasi dengan Roro Pembayun. Kepada kami, beliau berpesan, "Udu merga murah, iso didol lan diijoli panggon. Ananging lak ana crita sing kudu digenepi, ora iso ganjil. Uga perjuangan rikala samono lak antaraning batin karo raga sing kudu nyawiji dinggo padha padane bumi." Jadi, maksud dari beliau adalah bukan berarti melakukan misi tersebut sangat mudah dan hanya demi membantu ayahnya untuk memperoleh kuasa atas Mangir. Tetapi, beliau juga mengalami pergulatan batin
dan memantapkan serta mempersiapkan diri akan segala resiko dan kemungkinan apa saja yang akan terjadi. Setelah berhasil merebut hati Ki Ageng Mangir Wonoboyo, Roro Pembayun tidak langsung membongkar jati dirinya. Namun beliau menunggu waktu yang tepat, yakni ketika Roro Pembayun mengandung. Pengakuan Roro Pembayun mengenai jati dirinya membuat Ki Ageng Mangir Wonoboyo marah dan akan menghabisi istrinya. Tetapi Roro Pembayun sekali lagi berhasil menaklukkan kemarahan Ki Ageng Mangir Wonoboyo dengan mengaku bahwa dirinya mengandung dan mengeluarkan susuk konde milik Nyai Giring. Kepada kami sekali lagi Roro Pembayun berkata, "Ora nek mung merga Rama utawa panggon iso ana jabang bayi. Tresnaku marang kangmasku ya uga merga legawa lan bendina." Jadi beliau menegaskan bahwa beliau tidak hanya menjalankan misi, namun juga memiliki ketertarikan kepada Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Sama seperti Ki Ageng Mangir memiliki ketertarikan kepada Roro Pembayun untuk pertama kalinya. Setelah pengakuan jati dirinya, Roro Pembayun meminta Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk sowan pada Panembahan Senopati. Kepada kami, Roro Pembayun berkata bahwa butuh waktu 7 hari 7 malam bagi Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mengiyakan ajakannya. Lalu setelah mengiyakan ajakan istrinya, apakah Ki Ageng Mangir justru semakin dendam pada Panembahan Senopati? Bagaimana reaksi Panembahan Senopati melihat Ki Ageng Mangir Wonoboyo datang ke Mataram? Adakah hubungan peristiwa tersebut dengan Watu Gilang di Kota Gede? Benarkah Panembahan Senopati membunuh Ki Ageng Mangir Wonoboyo? Penasaran kan? Kami masih akan melanjutkan kisah Panembahan Senopati dan Ki Ageng Mangir Wonoboyo. Jadi pastikan sekali lagi untuk subscribe, nyalakan tanda lonceng, like dan share video ini. Kritik ataupun saran dapat teman-teman tulis di kolom komentar atau email kami di hayuningyokta@gmail.com. Sampai jumpa di Tokoh Hayuning Yokta selanjutnya. Matur nuwun.